marksman apapun ini yang akan ada di arah backline, ini bakal berat banget mengatasi pergerakan dari Kaltizi. Ya kan, Diablo yang Benedetta. Diablo Benedetta, jungler untuk seorang Fredrin kali ini. Eko, dari segi draft pick, entah mengapa aku suka sekali dengan Eko yang mungkin dia punya sustain di arah early dan menuju ke arah mid. Dan dia punya komposisi yang cukup tepat. Ya, powernya dia untuk early game udah terlihat dari Fanny, salah satu picknya. Lalu kalau kita ngomongin soal Chow, ini dia yang mungkin akan jadi tanda tanya besar. Kalau Chow-nya di arah Roamer, tentu ini bakal ada invasi yang luar biasa mengerikan. Dengan level yang kedua saja, Steel Cable terbang langsung bisa crossing the river. Dan ini bakal jadi kerusuhan early game yang sangat mengganggu bagi pattern farming Bray. Yap, mau nggak mau ini adalah keuntungan ataupun plus dari penggunaan Fanny dan juga ada beberapa hero yang memang tabraknya di awal udah kelihatan banget karena mereka juga perlu hero-hero seperti ini. Mereka perlu Grok, mereka perlu Chow karena banyak hero yang bisa mereka ganggu di sebelah. Contoh Lolita, mungkin nggak bakal nyaman sekali kehidupannya. Alright, akankah Aras DSC akan bisa mendapatkan poin dan menuju ke arah Chainbreaker untuk menumbangkan Eko. Eko Laut, Eko Proud langsung menuju ke arah Mitch yang keempat. Di last day group stage kali ini dibawakan oleh Kalung Emas. KB. Bolong. Reja Rama. Oke, dan ternyata untuk kali ini Fredrinnya menjadi jungler dan Benedettanya berada di XP lane. Gue berpikir tadi ya, Fredrinnya akan berada di area XP dan mungkin untuk di tengah mendompleng permainan cepat yang kita tahu dari RSGSG. Mereka ngambil Saber loh, Prof. Dia pengen ini loh, dia pengen supaya Bray bisa head to head sama Fanny-nya. Ya karena di gol digas langsung aja kayak gitu. Kalau di junglernya dia pakai Benedetta, early-nya bakal ada invasi parah banget dari Fanny nampaknya, Prof. Iya, itu yang tadi sempat aku mention juga sebelumnya, kalau misalkan Benedettanya akan ada di area jungle. Namun untuk sekarang melihat Kaltizi yang sepertinya lebih menunggu momentum dan tidak terburu-buru ketika mendapatkan informasi bahwa ternyata Bray lebih memilih ke arah orange buff sebelum purple buff yang bakal dia start terlebih dahulu. Dan untuk sekarang kayaknya Bray bisa farming dengan cukup aman walaupun bentar, Little Wanderer-nya dengan satu retribution ternyata didapatkan oleh teman-teman dari Echo. Gak berhasil didapatkan dan bahkan Benny Kitty di arah top lane akan coba dikasih space untuk bermain mendapatkan farmingannya terlebih dahulu. Kalau melihat dari pattern permainan dari Echo, dia nggak mau terlalu terburu-buru karena mungkin dia sadar yang dia lawan kali ini Aras DSG yang mungkin punya tempo dengan agresivitas yang sama. Bahkan di arah top lane, Baby Kate dibiarkan seorang diri. Melihat Baby Kate di arah depan sana bakal coba didapatkan. Satu bakat nanti keluarga, tapi sayang sekali belum maksimal hanya untuk bisa mendapatkan setengah darah dan menurut aku pribadi itu hanya untuk membuat seorang Baby Cakes mundur aja. Yap, karena Kaltizi juga hadir dengan energi yang gak begitu penuh pula. Memang tadi counternya juga udah dikeluarkan tapi balik lagi di awal belum terlalu ada damage yang memang sangat besar plus tadi penuh banget darah dari Beatrix, informasi yang sangat baik diberikan oleh dua orang yang berada di area Godland. Dan invasi pun masih gagal di early ini. Kalau menurut aku ya, tadi Kaltizi minimal itu bisa memancing trigger flicker. Iya, itu yang tadi aku pikirkan. Tapi Sanji di area bottom lane seperti terkena first blood dengan execute. Tapi untuk Petrify-nya tidak bisa dihindari lagi. First blood by Infinity, tapi dominant blaster belakang berhasil dihindari begitu saja. Dan retribution from Kaltizi. Turtle slain by UBS Gold. Kali ini diamankan oleh tim Echo. Lihat dia bisa menghindari Nomenon Blast. Sempat mundur ke arah belakang dan berhasil bener-bener secara tidak langsung seperti anak panah. Mundur langsung maju straight to the turtle. Dengan retribution yang on point. Dalam kondisi yang jujur itu kondisi yang gak bagus banget untuk seorang Kaltizi. Ya bisa dibilang refleks dan juga sebuah respon yang sangat luar biasa. Dan anak panah yang tadi Ranger maksudkan adalah mundur sedikit untuk maju 2 langkah lebih jauh. Yes, dan dia dapetin turtle-nya. Iya. Karena dia langsung aim ke dalam sana. Dan bahkan kalau misal kita lihat dari RSG, mereka walaupun dapetin 1 poin kill, tapi untungnya Eko bisa mengejar dari segi turtle. Yep. Nih tadi satu hero udah ditukar banget ya dengan satu turtle. Mungkin akan jadi sebuah pertukaran yang satu untuk individual, yang satu untuk satu tim. Dan dari sisi Nermal memang sudah sangat terlihat pula masih ada sedikit keimbangan sih. Tapi kalau lama-kelamaan kayak begini terus-terusan dengan emblem yang sudah terlihat nih Prof. Dan beserta dengan talent-talent yang udah mereka ambil. Iya, untuk Benny Cutie dengan attack yang sangat tinggi sekali, dipenuhi bahkan, dan untuk sekarang dia udah pegang Corrosion Sight. Jadi untuk attack speed dia punya, dan ditambah dengan movement speed yang kita tahu sendiri dengan Speedy Light Wheel, akan meningkatkan berlipat ganda dari serangannya. Dan tiba-tiba pick off tidak bisa dihindari lagi untuk saat ini. Wow. Tidak ada counter di area tersebut, tidak ada counter Tidak sama ada sekali. yang bisa melakukan stopper di sana. Gak ada sama sekali. Dan walaupun ada Lolita, kita tahu dia hanya mengandalkan charge. Iya. Oke, dua strike dikeluarkan. Bray menjadi pilihan utama. Dapat Kaltizi gak mau masuk lebih dalam lagi dan ternyata gak bisa selamat. Dominant Blaze yang
yang dicuri oleh seorang Sanji berhasil mendapatkan satu buah Prey. Bakal Wolsey kali ini bakal coba untuk mengejar sedikit, tapi itu hanya menjadi malapetaka untuk dia. Karena dia tidak memiliki damage tambahan, tidak ada follow up damage. Jungler Prey berhasil ditumbangkan. Diablo di bottom lane setidaknya melakukan distraction. Tapi lihat Sanford, damage terlalu besar. Watch dikeluarkan, dapatkan salah pick off from Sanford. Sanford. Anak muda 16 tahun dari Filipina ini memang selalu mencuri perhatian dengan dia notice bahwa udah nggak ada an eye for an eye. Jadi Diablo ketika sudah tidak memiliki skill 2 lagi, dia tidak memiliki immune. Dan hal tersebut yang dia manfaatkan. Plus bonusnya Turtle. Jadi lebih berlipat ganda nih. Apalagi Turtle by UBS Gold ini akan meningkatkan sharing gold. Dan lihat sekarang gold leadingnya udah mulai kelihatan menuju ke arah 1000 gold di menit yang keempat. Baru berbeda 1000 gold ini udah mulai menjadi penentu gameplay yang akan terjadi. Aras JSG akan bermain dengan pasif. Ini Aras J akan bermain dengan poin-poin split push ataupun dia akan mengcover di sisi core-nya. Karena dia nggak bakal mau coba teamfight. Udah bedanya 1000 soalnya Profesor dan Pabulong. Ini udah pasti ada difference di dalam beberapa item core-core mereka. Yawi nggak ada ragunya ya, dia akan ambil siapapun dulu, dia akan membantu dia akan berfokus untuk bisa membantu ke arah Benny Kitty dulu. Cuma sekarang ada beberapa pergerakan yang memang dilakukan untuk bisa menghancurkan karya Godland, tapi backup-nya coba lihat. Backup-nya itulah informasi yang sangat baik, komunikasi yang sangat baik, karena nantinya Karile yang akan mengambil peran di akhir-akhir. Ya, Di awal dikasih Fanny dulu terus-terusan. Ada yang sadar nggak? Dari tadi Baby Cakes terancam, tapi tidak mengeluarkan flicker dan malah Call TZ. Itu yang hilang. Tadi ternyata. itu yang mau aku bahas. Iya. Baby Cakes itu dia triggernya dia tahu banget. Karena apa? Item belum cukup tapi lihat Benny Buset. Kitty. Solo pick off hampir saja didapatkan tapi ternyata tidak ada follow up damage. Dan bahkan di arah top lane sana Yawi hanya bisa mengcover pergerakan dari seorang Wolsey. Benny Kitty telah berhasil kehilangan satu buff flicker bersama dengan Baby Cakes dan Profesor KB. Kali ini lihat di arah purple buff-nya dari seorang Kaltizi akan kehilangan dan ternyata tidak. Masih sempat selamatkan dan bahkan dikembalikan ke arahnya. Double kill didapatkan oleh tim Eko. Arasji telah mengamankan jungle dari Eko tapi mereka nggak mau ngelepasin begitu aja. Kaltizi tiba-tiba datang dan sempat-sempatnya mereka berhasil mendapatkan purple buff-nya. Ini Wow. invasi yang terinvasi sih jatuh. Iya kan? Iya benar-benar. Ketika niat dari Bray adalah menghentikan bagaimana rotasi daripada Carl TZ dengan menggunakan Purple Buff. Nah, Ternyata di sisi lain, Purple Buff-nya malah di tangan dari Carl TZ itu sendiri. Dan tidak terambil oleh Bray. Sehingga hal inilah yang membuat RSC Singapura jadi rugi ketika mereka melakukan invasi. Mereka nggak apa-apa. The Way of Dragon dikeluarkan. Berhasil mendapatkan satu tembakan Wolsey. Di take down dengan instan. Ingat, masih ada satu bar retribution. Kaltizi inginkah dia memaksakan keributan di arah backline. Dia udah gak punya kasor. Tapi bukan itu pilihan utamanya. Pilihan utamanya gimana caranya. Setidaknya dia mendapatkan turtle objektif dengan tidak kehilangan sama sekali power dari Eko. Spider Attack dikeluarkan. Dapatkan oleh top of the pro. Patrick berhasil mencuri Turtle Slain by Baby Cakes. UBS Gold kali ini. RSG mulai mengejar sedikit demi sedikit dan satu turtle yang mahal from Baby Cakes. Waduh, udah semakin panas lagi ya teman-teman. Apalagi di luar mungkin cuaca mungkin akan sedikit meredam itu semua ya. Tapi kalau memang lagi adem, lagi dingin, lagi sejuk, makan udah paling enak. Dan ini satu orang lagi termakan dari RSG, SG dan satu outer Taran dihancurkan. Wah, bonusnya berlipat ganda sih. Bagaimana dengan The Way of Dragon yang udah dia trap dari Yawi. Dia tungguin banget, dia sabar banget untuk menunggu momentum karena dia tahu yang dia tendang adalah Diablo. Ada an eye for an eye. Kalau misalkan Diablo sadar di sana ada Yawi, mungkin hal tersebut tidak akan terjadi. Namun, karena minimnya informasi dari Diablo, sehingga ketika dia melakukan sebuah open mapping ke area bush, ternyata ada Yawi di sana. Way of Dragon tidak bisa dihindari lagi. Oke, tapi yang harus dilakukan kali ini adalah gimana cara Baby Cakes mencoba bertahan dan bahkan ini dia salah satu defensif yang mungkin jarang dilakukan oleh para player Gold Lane. Dia masih coba untuk melawan dengan senjatanya. Kenapa? Karena dia nahan flicker kita tahu. Dari Kartizi owning banget, tapi dari segi poin untuk bisa numbangin Baby Cakes dia belum cukup, Profesor. Iya, bahkan masih 0-0-0 KDA-nya. Untuk Baby Cakes-nya gak ada Husklaw. Kalau Baby Cakes-nya ada Husklaw, itu bakal lebih dilawan lagi. Bisa duel satu Bisa dilawan lagi, tapi lawan dikeluarkan begitu saja. Dan instant point kill dapatkan oleh Sanford. Dan Nomenon Blast with Flicker from Sanji gak dikeluarkan.
nggak mau terlalu terburu-buru, nggak mau fokus dapetin point kill, tapi gimana caranya mereka sudah bisa dapetin baby kicks yang sulit banget di pick off pertama kalinya di menit yang ke-8. Oh, ini development dari goldnya bakal lebih jauh dari Eko dikarenakan tadi kan awalnya 1000 sekarang menuju pada 2000 dan dengan tumbangnya baby cakes artinya baby cakes untuk beberapa detik ke depan farmingnya berhenti dan hal ini akan membuat Diablo yang mencoba untuk scale up dari goldnya namun tidak akan berimbang karena lihat Benny Cutie 203 dia tidak tumbang dan artinya dia tetap farming ketika baby cakesnya tidak farming. Oke. Ini dua hal yang sangat tidak adil tentunya bagi para gold laner. Oke, memang tidak adil, tapi yang bisa dilakukan Wah, oleh para lagi BBK dong. tapi Wild Dragon Brain ketika ada satu bolot, ini menjadi salah satu bencana. Saji masih memegang satu Phenomenal Blast, akan coba dibalikan kembali kalannya. Alex Cavara Blow Petrify. masih mendapatkan Benny Kitty still survive, tapi tidak terlalu lama. Membalikan kembali kanan yang dimiliki dari tim Aras GSG. Mereka langsung mengusir mundur. Patrick, Baby Cakes, can you save the day? Dapatkan looking for triple kill yang di cancel oleh Sanford. Sang bocah ajaib 16 tahun kembali meredam permainan dari Aras GSG. Oke, what? Hampir saja dan ini membuka sebuah kemungkinan yang sangat besar. Tapi Power of Netherite pun tadi belum bisa menghilangkan langsung ke arah dari Lolita. Hanya saja tadi pertempuran yang memang Yawi gak ada ragunya sama sekali, Prof. Ini adalah komunikasi yang baik yang dimana mereka semua di saat Yawi mengambil siapapun itu, mau yang tebal, mau yang tipis. Backupannya selalu ada loh, follow up damage selalu on point dan carry selalu ada di area tersebut dan minusnya dari penggunaan Freddy untuk berada di area jungle tidak ada flicker dalam tubuhnya. Tidak Iya. akan ada efek kejut dan tidak akan ada satu escape ability kabur yang bisa dia miliki. Ditambah lagi Yawi sadar bahwa ini gold lanernya Kari. Itu dia Mau pada setebal Penman. apapun, Ya, nggak ada Ron, urusan. Mau sekuat apapun, mau sebanyak apapun HP-nya nggak ada urusan akan tembus dengan pasif yang begitu luar biasa dari Kari dengan true damage-nya. Oke. Makanya ini Lord kayaknya bakal dalam hitungan detik kecuali RC Singapura akan melakukan sebuah tabrakan di area Lordnya. Ini akan ditabrak, tapi lihat posisi yang sangat bagus dipegang oleh tim Eko. Kenapa? Dia ngamanin bus yang tandanya semua para pemain dari Arasi cuma ada di depan busnya dia. Terlihat semua jelas posisinya, dua F-Dragon keluarkan, bisa point kill dapatkan. Lowski, no counter kali ini bergerakan di arah roamernya. Tidak ada crowd control yang dipegang oleh tim Aras GSG. Mereka harus merelakan Lord pertama ini. Kalau mereka memaksakan Lord ini tandanya mereka akan kehilangan banyak banget turret di outer ataupun inner. Mereka lepaskan, mereka masih punya Parsha, mereka masih punya Electro Final Blow, dan Lord Slain by UBS Gold didapatkan oleh Eko. High ground defensif mereka masih ada, dan ini bukan Lord yang harus dipertaruhkan, Profesor. Iya, ditambah dengan banyaknya item yang sudah dijadikan juga oleh teman-teman dari RC Singapura ini akan membuat bagaimana banyaknya skill untuk melakukan clear wave. Tapi Sanford, dia memperlama Lordnya. Dia tahan Lordnya dengan barrier, dan ini mungkin akan tetap ada satu wave lagi untuk Super Minion. Harusnya dua. Dua kalau sampai nanti detik ke-11 untuk sekarang. Oke, Kicknya, The Wild Dragon, Purify Gaming, tapi Cutthroat is on point. Burungnya tersobek dan bahkan Diablo mencoba untuk menyelamatkan dengan satu Phenomenal Blast bersama dengan langsung pada Flow. Dibalikan kembali keadaannya di belakang free hit dan Diablo masih bisa bertahan hidup yang tidak terlalu lama dengan tembok 1x24 jam dikeluarkan oleh Sanford. Sang bocah ajaib, Profesor KB. Jujur, di match kali ini Sanford benar-benar menjadi salah satu highlight menurut saya. wah ini luar biasa sekali memang permainan daripada Sanford sendiri ketika dia membawakan sebuah barrier yang sangat unpredictable untuk bagaimana cara pembukaannya dia. Dan Benny Cutie, dia tinggal lempar untuk serangan basic attack-nya dia. Hanya untuk melakukan sebuah eksekusi. Dan untuk saat ini pun masih di cover, lihat di depan sana. Masih ada Sanford dan bahkan masih ada barrier harusnya Pak Pulung. Oke, ini dia ada satu momentum lagi yang tercipta di mana satu base turretnya berhasil dihancurkan di bawah. Pertempuran barusan terpisah, tapi untungnya di awal pemilihan IMU-nya tepat banget sih, Prof. Tepat banget dia mengambil ke arah dari 16 di mana ada satu Way of Dragon duluan ya, semuanya terpancing. Di follow up, Purify Di follow up pop up 16-nya juga. masuk udah. Parsianya kena lagi duluan. Ditambahkan dengan satu, ya itu dia high ground defender. Walaupun ada Diablo sekalipun, tapi Diablo ini kan kayak langsung merelakan tubuhnya dia ke depan dengan Electro Final Blow. Kalau nggak ada Uniform Eye, dia bakal tertangkap. Dan ini yang harus dihindari juga. Karena apa? Karena kelemahan dari Diablo, walaupun dengan damage deal di urutan kedua, dia itu sangat berbahaya sekali ketika bertemu dengan DPS yang tinggi. Kari DPS-nya tinggi banget. Tapi problemnya adalah sekarang satu nih. Busnya tuh jangan sampai dia kalah bus tuh dari Aras GSG. Dari tadi, Aras GSG, dia megang bus. Tapi bus yang sudah diketahui oleh tim Eko karena sisa lain busnya udah diamanin oleh beberapa player tim Eko. Malah pahamku melihat RC Singapura jangan masuk ke dalam area jungle. Ya,
Karena mereka punya Varsha, mereka punya Benedetta, mereka punya Beatrix. Ini 3 hero, clear wave minion ini cepat. Main aja di dalam high ground. Ketimbang main di area jungle tiba-tiba ditabrak sama groknya Sunford. Apalagi buat sekarang kan Wild Charge sudah bisa barengan sama Flicker. Iya. Wah itu bisa jadi surprise attack gitu. Dan bahkan lihat dari tadi walaupun dia main di kalau mau main di jungle dengan catatan oke jungle-nya udah dipastikan dulu nih aman be. Pakai Magic Sentry minimal. Karena dari tadi dia udah tahu nih berpusat di tengah oke karena sisi kiri sisi kanan Lordnya udah dimegang sama Eko. Kemana lagi? Cuma satu pintu masuknya. Gak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan lagi-lagi selalu ditahan untuk wave minionnya biar jadi lebih banyak. Dan mau gak mau teman-teman dari RSC Singapura ketika berusaha mendapatkan Lord, mereka harus melihat bahwa bottom lane-nya terdorong oleh Sunford. Dan bahkan Lord kembali dipegang kali ini. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Sudah kembali lagi ke Land of Town dengan perbandingan gold 6.000 gold yang cukup jauh. Kaltisi bahkan Blade of Despair telah di tangan dia. Tim dari RSG mencoba untuk melakukan clear terlebih dahulu, tapi lihat wave di arah bottom lane-nya. Jangan sampai dia lupakan, ini minion tetap bergerak bersama dengan satu wave lainnya. Wave Dragon belum dikeluarkan karena Yawi tahu siapa yang akan dia tendang. Down flash, bakal coba di pop up. Berhasil melakukan satu, dibalaskan dengan seorang Losi. Flicker tidak berhasil mendapatkan apapun. Lord belum terreset, masih dipegang oleh seorang Bry. Tapi lihat Kartizi lebih fokus menuju ke arah purple buff-nya. Karena Sunford akan menjadi pilihan utama. Ditutup Endurance Strike-nya. Ini bukan tim fight yang sangat baik. Split sangat coba dilakukan oleh Fanny di arah bottom lane dan bahkan dikejar. Wow! One shot from Sunford menutup para pemain tim Arasi untuk pulang. Dan bahkan Kartizi fokus ke arah base dan Eko take the game! Baru kita bilang di 1 menit setengah sebelum pertandingan di Lord itu mulai. Ini bottom lane-nya bahaya. Iya. Aku udah bilang kalau ini nggak bisa dibiarin. Kita udah bilang ya. Diablo udah mencoba untuk ke area bottom lane tapi dihadang di sana. Sehingga mau tidak mau dia harus melanjutkan untuk team fight-nya. Dan tidak ada yang melihat kemana Carl Tizzy. Karena terakhir kali dia terlihat adalah di tengah-tengah dari area Bush Lord. Dan dia bahkan kita tahunya dia mungkin para pemain dari Arasi fokusnya ke arah Eko dapetin purple. Terus dia bakal ke arah backstep. Tapi dari pertama kita udah bilang, Be,